Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan atau posting. Itu cara punah juga ya. Obat itu jawab. Hari ini satu beres ya. Yang kemarin belum bagian project, kemarin ada yang protes kan ada bagian masih banyak. Terutama materi yang saya tokoh ini tokoh-tokoh antara lain yang ada ini. Assalamualaikum. Ini karena belum materi sendirinya dua yang mana sudah. Ini saya sengaja sebutkan nama-nama orang yang ini tempatnya berkaitan dengan psikologi. Kalau itu besoknya nanti ke membahas tentang esensi dulu ke keberadaan manusia tentang kemanusiaan. Kalau yang terutama yang gondrong, itu mereka sampai kotor itu tadi masih dulu. Ini lingkaran Cina, Austria, gitu, Austria. Kemarin yang belum browsing sama Mbak ya? Ya, berarti mulai dari Hegel boleh, terus kemudian John Locke atau begitu boleh. Yang Hegel saya ini nggak usah dijelasin saya satu geng. Itu satu geng. John Locke
Satu Hegel, dua John Locke, atau Buku boleh. Yang ketiga Descartes. Kemudian Descartes. Siapa yang ketiga? Pak, keluar sebentar. Ya. Kemudian Descartes. Yang keempat ya Pak. Immanuel Kant. Tiga terus kok. Tidak disebut makalah gam. Juga tidak disebut buku. Brosi. Immanuel Kant. Immanuel Kant. 1, 2, 3, 5 siapa? Sudah? Sudah ya? Kalau siapa yang mau dari sekian lawan lagi? Ya, ya. Auguste Comte, Auguste. Ya. Terus. Nah, ya, orang siapa? Ayer itu Alfred Julius Ayer. Alfred Julius, tulisannya begitu, Alfred Julius Ayer. Siapa yang paham? Ayer ya, Alfred Julius Ayer. Julius. Siapa yang sekarang? HP saya masalahnya begini. Nomor 6 siapa? Sini ya. Lingkaran bina. Lingkaran apa? Bina. Terus apaan? Coba. Ada apa? Power. Ya. Kayak kemarin Pak? Iya, kayak kemarin. Juga Mbak? Ketemu? Ya, Hegel dulu Pak. Bahwa 1700 ya dulu ya, berarti abad ke-18. Tanggal 14 November 1951 adalah seorang yang dalam sejarah dia belajar teologi di seminari teologi dengan berkepentingan jadi dosen di Universitas Benar. Pikirannya apa? Pikiran yang pertama yaitu dialektika, yang kedua seni, ketiga negara, hubungan, Ya. Dengar semua ya. Mendengar saja, tidak perlu pada pengeras suara ya. Di Hegel itu nanti sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu yang dialektika. Tahu dialektika Mbak ya? Dialektika itu pola berpikir. Menghubungkan dua hal. Nanti ya ketika produksi ini ya, tiga itu hanya
seniman atau membentukkan kalau dia membentukkan ada lawanannya lawannya perempuan lawannya laki-laki iya nanti tesis antitesis nanti ketemunya sintesis laki-laki kecil tapi hasilnya perempuan baik hasilnya baru lama nanti tadi bisa siapa? Bagaimana kalian nanti jadi sendiri baik yang tapi ini model lama sih ya. Bukan saya bikin model lama. Kalau dialektika di Plato itu modelnya diskusi dialog. Kalau dia kan sudah nggak dialog, tapi kita membutuhkan yang kebalikannya. Kalau bukunya Plato itu kan dalam bentuk narasinya dalam bentuk dialog. Apa yang dimaksud benar? Kemudian jadi analoginya begitu. Saya bertanya apa yang dimaksud benar? Akhirnya sudah karena apa pun. Misalnya soleh saja pada ini itu tidak salah. Tiga model berikutnya. Tolong ya, tolong. Sudah saya lebih tua meninggalnya pada tanggal 29 Oktober 2004. Salah satu tokoh utama dari pendekatan Emirates. Selain itu di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filosof negara liberal. Bersama dengan rekannya, Isaac Newton. Locke dikenal sebagai salah satu figur terpenting pada era penjelahan. Jadi filsafat modern itu diawali atau perpindahan kurun waktu dari zaman pertengahan ke modern itu ditandai dengan Aufklärung atau zaman pencerahan. Tahu Aufklärung atau pencerahan? Tahu ya? Saya pernah dengar pencerahan, zaman pencerahan. Aufklärung atau istilahnya Renaissance. Pencerahan atau jadi waktu filsafat berkembang di dunia Arab di zamannya tadi kemarin itu yang Al-Farabi, Ibnu Khaled sampai Al-Ibnu. Jadi itu pengetahuan kan berkembang ke daerah Timur Tengah itu ya, Baghdad, Irak, Baghdad dan sekitarnya sampai Mesir. Nah di Eropa itu terjadi pada zaman itu di Eropa masih zaman kegelapan. Ya gelap beneran, nggak ada lampu listrik, nggak ada penerangan, tidak ada terbelakang. Eropa waktu itu masih terbelakang. Sampai sanitasi pun, jadi orang buang itu sembarangan.
Atau di sana air itu sangat langka. Jadi orang kalau buang BAB itu ceboknya kan pakai daun. Pakai daun kan. Orang dulu nggak cebok orang Eropa itu. Orang Eropa zaman kegelapan dulu kan nggak pernah cebok, nggak pernah mandi, nggak pernah cebok. Makanya disebut zaman kegelapan. Dan setelah filsafatnya Ibnu Rus diadopsi oleh orang-orang dipelajari oleh orang-orang Eropa. Eropa mengalami yang disebut zaman kegelapan. Nah, titik puncaknya zaman pertemanan itu runtuhnya pengaruh gereja Vatikan. Di zaman kegelapan dulu kan kekuasaan di Eropa terutama kekuasaan ilmu pengetahuan, agama, politik itu dikuasai oleh Vatikan itu dari gereja. Begitu orang-orang Eropa melek secara literasi melek, dia baca buku, baca filsafat. Kemudian orang semakin mempertanyakan pengaruh dari gereja. Karena kemudian gereja itu diprotes. Titik puncak dari zaman Putraan itu rupanya kekuasaan gereja bagi masyarakat Eropa. Nah, kemudian setelah zaman Putraan itu filsafat berkembang besar di Barat dengan zaman modern. Itu sebaliknya di dunia Islam malah ada kemunduran karena filsafatnya sudah condong ke tasawuf. Tasawuf kan tidak kritis, boleh pasrah. Tasawuf kan pasrah, alasannya pasti. Yang akhirnya ilmu pengetahuan tidak berkembang di dunia Islam. Tapi ilmunya cuma politik, di agama. Ya, tadi sudah biologi, dari dulu kita mengenal ilmu-ilmu alam, fisika, kimia, ilmu kedokteran, ilmu yang hebat-hebat itu kan dari barat. Jadi titik awalnya ada di zaman modern ini, zaman pencerahan. Zaman orang-orang tadi kita di abad ke-9. Contoh ilmu merdeka. Ya, kalau bicara tentang jasa kemajuannya Eropa itu apa jasanya Ibnu Rus. Ibnu Rus itu orang yang berhasil mendeskripsikan atau menjelaskan atau merangkum filsafat Yunani zaman itu lengkap dan sangat rasional. Nah, itu yang dipakai yang dipelajari oleh orang-orang Eropa waktu itu. Sebenarnya John Locke, Hegel, Schelling itu sebenarnya sudah generasi berikutnya, generasi yang mungkin mbak. Jadi orang-orang yang asli merangkum atau mempelajari buku yang Rus asli nggak disebutkan apa kita. Ya sebenarnya guru-guru mereka. Nah yang terkenal itu murid-muridnya, Hegel, John Locke, Descartes, Hume. Jadi apa bapak sekolah pikirannya empirisme. Tahu empiris ya? Tahu empiris ya? Empiris. Kalau dia empire atau lebih tepat itu jadi pengalaman. Kalau ilmu zaman dulu itu didasarkan atas wahyu, intuisi. Nah kalau ilmu zaman modern itu ilmu yang didasari atas pengalaman. Ya maksudnya hal-hal yang bisa dilihat dengan bisa diteliti, bisa diriset, bisa ya intinya itu. Ilmu zaman dulu itu kan dasarnya atau sumbernya dari wahyu, akal murni yang terbawa. Nah itu yang mudah ditentang oleh orang-orang seperti Locke,
dan orang-orang filsuf itu zaman modern. Karena ilmu-ilmu yang dulu itu semuanya ya itu saja stagnan. Ya kita belajar agama kan teorinya itu saja. Iya. Kita belajar fikih dari yang kita paling tipis sampai yang paling tebal, paling membahas tohar. Habis itu harus sholat, ya kan? Terus zakat, puasa, sampai haji. Dari dulu itu bisa. Besok sampai hari kiamat itu tema yang dibahas itu warisan ilmu zaman kuno. Yang tidak nah, yang diharapkan dari orang-orang seperti lo itu kan ilmu jangan seperti itu ada perkembangan, ada ilmu baru, ada penemuan baru, sehingga mereka merumuskan apa yang disebut empirisme, ilmu yang basisnya bukan warna, bukan intuisi, bukan akal murni, tapi pengalaman, hal yang real, fakta yang kita di dalam hidup mistik. Ilmu-ilmu yang zaman dulu itu tidak berkembang. Jadi karena itu tidak berkembang, tidak ada kemajuan zaman. Namanya itu saja. Nah, dengan adanya empirisme ini diharapkan ilmu itu menuju arah yang lebih baik, penemuan-penemuan baru. Kita lanjut ke dekat, Mbak. Ini dekat. Orang Kristen Prancis yang lahir pada 31 Maret 1596 dikenal sebagai bapak filsafat modern. Oh iya. Dia dekat itu lebih tua lagi ya. Abad ke-16.000. Ya, tahunnya 1500 ya. 1500 itu sudah masuk ke abad 6 abad. Dari tahun 0 ke 100 itu apa? Oke, 101 pakai iya itu tertulisnya. Jadi tahun 1500 sekian itu sudah apa? Jadi sekarang tahun 2000 berapa? Apa 21? Karena menuju 2100. Ya kan dari tahun ke 100 itu ada 1. Terus dari 101 ke 200 ya terus makanya sekarang tahun 2000 menuju 2100 ada teknologi itu loh, ada tahun 2000 jadi apa itu? Jadi dekat itu lainnya 1500-an jadi 295 ya berarti abad ke-16 dua lagi dia yang tinggal sebagai tokohnya filsafat. Lanjut Bapak, pokok pikirannya Mbak? Pemikirannya ada keraguan metodis yang menunjukkan bahwa semua pengetahuan dapat dilakukan kecuali ekspektasi pikiran itu sendiri yang dirangkum dalam ungkapan saya berpikir maka saya ada. Deskripsi juga menekankan pentingnya kalau ini Mbak, bahasanya kalau katanya sebenarnya dekat. Kalau kesulitan lidah itu ya besar. Dekat. Orang katanya maksudnya dekat. juga menekankan pentingnya metode ilmiah dan penggunaan matematika dalam filsafat dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan pandangan mekanis tentang alam semesta dan dualisme antara jiwa dan bumi. Nah, itu tadi yang terkenal sebagai papa filsafat modern itu. Dia juga dikenal di matematika, pernah belajar diagram Pascal itu serinya beliau.
Ya mbak, kita tradisi kita di Indonesia kan apa yang banyak lebih normal. Itu sangat. Yang dulu lagi bapak bilang ada siapa deh? Yang dilakukan di matematika teorinya kan yang terkenal diagram, kate. Nah di filsafat dia juga sebagai bapak filsafat modern dan yang mengembangkan teori kritis, teori kritis. Ilmu itu harus diragukan kebenaran ilmu zaman dahulu. Ilmu zaman dahulu kan ilmu yang kita sih berbau wahyu, berbau intuisi, berbau yang tidak empiris. Nah, tadi ada istilah cok ergusum. Itu bahasa Prancis lama kan, itu bahasa Prancis zaman Belanda. Cok ergusum. Nggak tahu bahasa aslinya benar gimana. Saya berpikir cok itu saya berpikir ergusum maka saya. Jadi dekat itu dia sedang waktu itu dia sedang meragukan semua kebenaran yang dia dapatkan menjadi semua ilmu yang selama ini dia pelajari sedang dia ragukan dia meragukan semua hal termasuk kebenarannya. Hanya ada satu yang dia tidak, hanya ada satu yang dia yakin yaitu pikirannya dia. Sama-sama di situ saja. Tapi kan beragam apa kan juga. Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Saya lupa ya. Dia beragam apa. Ya memang filsafat dari itu rata-rata orang-orang lain. Dia Yahudi. Jadi belajar filsafat itu terutama filsafat itu belajar ilmunya orang-orang lain. Dan kebanyakan ateis. Saya berpikir pada saya ada. Jadi saya melakukan semua hal kecuali saya yakin hanya pikirannya dia sendiri. Sebetulnya inti dari filsafatnya Descartes, sebetulnya dia sedang menuntun atau mengarahkan kita untuk berpikir. Jangan percaya dengan omongan orang lain, jangan dengan ilmu yang disampaikan oleh orang lain. Pikir, diragukan. Dan nanti Descartes itu aliran filsafatnya dikenal dengan rasionalisme. Yang ini empirisme. Ini rasionalisme. Descartes lebih dulu ya, dia lebih dulu dari orang. Dan pencerahan, Descartes itu pencerahan. Dan pencerahan awal. Memerlukan Mbak. Ya. Ada yang bawa teman-teman. Jerman lah ya ini Jerman. Oh, pikirannya apa? Pikirannya yang pertama idealisme transcendental, metode filsafat transcendental, sintesis a priori dan a posteriori, moralitas etika, lima estetika, ilmu alam. Ada keterangannya nggak yang sintesis a priori itu yang kaitan dengan filsafat? Ya bilang lah ya kalau nggak ada ya nggak ada ya.
Ada nggak? Silakan. Sintesis a priori. Untuk a priori pada rasionalisme a posteriori pada empirisme yang meyakini bahwa unsur a priori ditentukan oleh segala pengetahuan yang dicapai manusia melalui indera. Unsur a priori harus ada sebelum pengalaman terjadi, misalnya elemen dulu seperti ruang waktu yang ada bahwa dulu di dalam akal manusia sebelum adanya pengalaman dan pengalaman. Namun taruh pusing berarti. Jadi Descartes ini orang yang berusaha menggabungkan teorinya Locke dan Descartes. Immanuel Kant ini orang yang berusaha menggabungkan teorinya Descartes dan Descartes dan Locke. Nanti istilahnya kritis. Jadi menurutkan menurut tidak bisa manusia hanya rasional saja atau empiris saja. Bahkan ini berusaha mengkritisi contoh hasil kritisnya atau kritiknya kan itu menggabungkan antara empirisme dan rasionalisme. Menurut Immanuel Kant manusia tidak bisa hanya rasional saja atau empiris saja. Pengetahuan ini berkembang berdasarkan teori empiris, rasional, empiris. Iya. Jadi yang kami istilahnya beda. Bahkan ini dia menunjukkan istilah baru, bukan baru, beda. Jadi yang rasional itu yang a priori, empirisme a posteriori, a priori, istilah a priori dan a posteriori itu ada di bukunya Aristoteles, istilahnya begitu. Kemudian bahkan ini dia menggunakan istilah itu. Jadi nanti bedanya kalau di Locke itu manusia itu murni pengalaman, ilmu yang dipahami oleh manusia itu berdasarkan pengalaman, pengalaman belajar, pengalaman riset, pengalaman mendengar orang lain, pengalaman semuanya pengalaman, dasarnya pengalaman. Kalau Descartes juga pengalaman, kira pengalaman itu hanya dalam waktu itu berbeda maksudnya informasi. Jadi menurut Descartes pengalaman itu hanya pintu gerbang maksudnya informasi. Jadi kalian mendengarkan orang ceramah itu kan lewat telinga. Nah nanti dipahami atau dicerap oleh otak. Jadi bagi Descartes yang benar itu pengalaman manusia di otak, di atas, di rasio. Sebenarnya sama hanya bisa yang satu pengalamannya yang fokusnya di rasionya. Itu dimanualkan seperti itu ya. Nanti dimanualkan juga terlalu berat ya. Intinya dia berusaha menggabungkan antara yang empiris dan rasional.
Yang empiris, ya rasional istilahnya a priori. Dan yang empiris a posteriori. Nah, di mana kan a posteriori, a priori itu datang di bulan. Sementara a posteriori mengalami informasi yang masuk. Yang datang di a priori, a posteriori itu belakangan. Nah nanti di kami juga beliau membedakan metafisika dan fisika. Tahu nggak? Belajar filsafat ya setidaknya itu istilah penting fisika dan metafisika. Coba browsing fisika dan matematika dengan apa? Yang belum kebagian tokoh, yang belum kebagian tokoh. Ya, yang mulai hari ini loh, kan kemarin. Bedanya metafisika dan fisika. Ilham. Perbedaan antara fisika dan metafisika. Lama ini kan kita taunya metafisika itu bedi, Mak. Kedua kuntilanak apa nih? Kedua bolong, kocok. Lama ini kan kita tahu metafisika itu bedi. Padahal di filsafat enggak. Metafisika itu bukan sekedar bedi, bukan hantu, tapi jauh. Itu luas dari itu. Tentang alam semesta secara fisik, secara matematika, tentang konsep filsafat, tentang keberadaan dunia, realitas asal luas dan makna keberadaan atasnya. Ya. Ini nggak ada di. Enggak. Oke, lebih banyak gitu. Enggak tahu biasanya. Di ketua masjidnya lagi ya? Ketua masjid. Jadi fisika itu ada sombong, enggak sombong. Jadi fisika itu ilmu yang mempelajari tentang apa tadi? Alam semesta yang secara fisik. Alam semesta secara fisik. Nanti alam semesta yang non fisik itu metafisika. Yang fisik itu contohnya ya benda-benda fisik, pohon, bulan, angin, manusia. Iya, ini fisik, jadi fisiknya metafisik. Iya. Tapi yang metafisika itu yang non fisik. Asal usul. Ini cahaya ini asal usulnya dari mana? Bukan asal usul fisik loh. Kalau asal usul fisik itu dari orang tuanya, dia Purbalingga. Tapi asal usul non fisik itu dari mana? Nanti yang Basro. Nah itu. Dunia ini asalnya dari mana? Itu yang kemarin di filsafatnya Plato itu. Kemarin katanya ide-ide itu. Alam semesta itu berasal dari alam ide. Itu pembahasan metafisika. Ya besok lah, pertemuan besok kita bahas metafisika. Ya, jadi kan itu sudah dia membedakan ilmu itu harus dibedakan dua, jadi ilmu fisik dan ilmu metafisik. Ilmu metafisik itu yang nanti full pakai a priori. Kan gini, kita mempelajari tentang surga. Kan murni dari wahyu, dari a priori, dari wahyu, informasinya dari wahyu, dari pikiran yang berpikiran. Dan kita tidak pernah mengetahui adanya surga itu berdasarkan fisik. Ada yang pernah riset itu enggak? Makanya hal-hal metafisik itu hanya bisa dipelajari melalui a priori, metodenya a priori, rasional.
Mengenai yang apus dari teori, atau yang pengalaman. Yang itu hal-hal yang meja, kursi, papan tulis, orang tapi fisiknya. Ya semua hal yang fisik lah. Ilmu biologi kan bahas, meskipun dia bahas kuman, tapi kan kuman secara fisik. Ya pokoknya apa untuk atau ilmu astronomi kan meskipun mempelajari bintang kan dia bintang secara fisik. Padahal dia ilmu fisika tidak ada tentang fisika ilmu alam, yang ambil itu yang ilmu alam. Oke, kita lanjutkan contoh. Ya, August Kom. August Kom lahir 19 Februari 1988 asal Paci, Texas. Meninggal pada tanggal Bapak saya Bapak pemikiran disorot saya Ayo, Pak. Bapak pemikiran August Kom yaitu bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Kom membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Kom juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapat julukan sebagai bapak sosiologi. Terus apa? Udah nggak ada Pak? Udah nggak ada? Iya. Masih itu? Iya. Enak banget ya belajar formula singkat loh. Kom itu abad ke berapa tadi? 18 ya? Iya. Abad ke 19? 1000 berapa, Pak? 1719. Iya, abad 18. Nah, jadi August Kom itu nanti lebih spesifik lagi dari filsafatnya Kant. Lebih spesifik lagi dari filsafatnya Kant. Bisa dibilang dia melanjutkan filsafatnya Kant, tapi lebih spesifik lagi. Yang dikenal dengan filsafat positivisme. Positif. Kamu tuh di sini bukan itu loh yang ibu-ibu kalau pakai test pack kalau sekali berarti positif bukan kita atau kalau kamu pegang test pack kalau kami ini nyala berarti positif bukan yang itu. Jadi positif itu hal-hal yang pasti. Ya itu tadi kembali ke alam itu tadi. Jadi August Kom ini sudah mulai membuang metafisika. Metafisika dianggap tidak perlu. Karena itu sudah tidak positif. Tidak bisa dikenali secara pasti. Positif itu pasti. Jadi kalau kita bicara papan tulis kan pasti papan tulisnya. Kalau kita bicara surga, gimana tuh Pak? Gambar surga kan nggak pasti. Kita bicara misalnya babi kan pasti, babinya juga. Ya presentasinya. Kan jelas gambarnya babi. Tapi kalau kita bicara babi haram itu gimana gambarannya? Karena haram itu berwilayah menang. Nah, jadi di August Kom ini dia sudah lebih spesifik lagi. Jadi dia ingin mengarahkan ilmu pengetahuan itu hanya murni mempelajari hal-hal yang pasti, hal-hal yang fisik, alam yang pasti, yang bisa diukur kepastian.
Kayak nanti Aguskom nanti ada lebih spesifik lagi, yang lebih spesifik lagi, lebih mengkerucut lagi, lingkaran bina. Nanti air mod itu juga sama dengan lingkaran bina, cuma beda wilayah. Tidak termasuk gengnya lingkaran bina, tapi pikirannya sama. Siapa yang lingkaran bina? Air ya? Ya air dulu, apa air? Air mod. Maksudnya saya nggak ngerti tuh. Ada jus kali ya. Air adalah salah satu bentuk empiris paling berpengaruh pada abad ke-20. Aceh air lahir pada 29 tahun 1910 Belanda. Ayahnya adalah keturunan Swiss, penelitiannya berasal dari keluarga Yahudi Belanda. Ayah mendidik di Eton College, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris, dan kemudian belajar filsafat di Princeton Universitas of Oxford. Ayah juga sempat berusaha membina karasinya di Swiss selama perang dunia kedua. Setelah perang ia menulis berbagai universitas. Karya utamanya Language, Road and Logic 1936. Dalam karya ayah yang paling terkenal dalam buku ini, ia mempopulerkan logika positivisme, suatu aliran yang berasal dari lingkaran Vienna. Lingkaran positivisme mengatakan bahwa pernyataan banyak dimakan jika bisa diverifikasi secara empiris atau logis secara logis benar. Oleh karena itu, pernyataan metafisik agama dan etika dianggap tidak bermakna karena tidak dapat diverifikasi secara empiris. Dalam bukunya Amin juga memiliki kata-kata yang mendominasi juga membuat pernyataan tentang realitas yang tidak dapat diverifikasi. Ya, di air ini sudah lebih spesifik lagi. Jadi hal-hal yang absurd, hal-hal yang pelangit, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang berbau imajinasi itu sudah mulai disingkirkan dari ilmu pengetahuan. Hal-hal yang berbau fisik. Ya karena itu tadi tidak positif, tidak senang. Gitu. Jadi kita berpikir gerakannya orang fisik modern, kita berpikir gerakannya. Jadi bagi kita yang selama ini belajarnya Islam, dari pesantren agak kesadaran berhasil. Mempelajarinya agak kesadaran, agak bertolak belakang. Jadi kita berpikirnya pakai frame berpikirnya orang-orang modern, orang filsafat modern. Jadi gitu. Berawal dari ilmu, sebenarnya mereka ingin membahas ilmu. Yang dimaksud ilmu pengetahuan itu kan tujuannya. Yang dimaksud ilmu pengetahuan kan tujuannya untuk memahami dunia. Menurut orang-orang modern, filsafat atau ilmu pengetahuan itu kan tujuannya untuk memahami dunia. Nah, filsafat itu menjembatani atau merumuskan supaya ilmu pengetahuan itu bisa dipakai untuk memahami dunia dan segala. Tapi selama ini kan sebelum adanya filsafat modern kan ilmu sudah berkembang di Yunani, di Islam, kemarin. Tapi itu sifatnya ilmu-ilmu yang berbau wahyu, ilmu-ilmu yang sumbernya dari wahyu, semua agama. Ataupun kalau di filsafat Yunani kuno itu murni rasio tapi rasio yang spekulasi. Ya itu tadi lah, imajinasi, enggak jelas, enggak ideal. Kita dari kompas enggak dapat. Hal-hal yang berbau seperti itu juga ideal. Karena ilmu-ilmu yang itu tadi berbau ilmu-ilmu yang bersumber dari dunia ideal, dari wahyu. Itu kan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Artinya objeknya tidak jelas dikenali loh. Objeknya tidak jelas dikenali. Pelaku ilmunya ideal. Nah, kita sebagai pendengarnya akan bingung. Punya ide itu apa? Kayak apa? Kita kesana pakai apa? Akhirnya tidak jelas. Terus di usul di agama juga begitu.
jalan surga itu gambar itu gimana ya? Tapi ada yang keterangan tentang surga kan? Tapi siapa yang tidak pernah sampai ke sana? Kemudian dia datang ke sini baru bilang, oh ternyata ini benar loh surga. Berarti risetnya gimana itu? Kan nggak? Makanya itu metafisika. Digolongkan sebagai ilmu ilmu metafisika, ilmu yang di luar fisik. Ilmu metafisika itu sebetulnya pemunculan keputusan membuat kategori fisika dan non fisika dan metafisika itu sebetulnya hanya untuk tadi pokoknya ilmu yang berbau metafisika dibuat atau disingkirkan dari dipakai dalam ini bicara ini pengetahuan sains ilmu alam. Gimana ya penjelasannya? Jadi model ini sudah bicara ilmu alam atau yang kita kenal nanti sains. Ilmu alam, kalau dari alam ya, IPA itu, fisika, kimia, biologi, kedokteran, geografi, geodesi, geologi, geografi, ilmu perbintangan, itu kan ilmu alam. Objeknya alam, alam atau dalam arti alam yang bisa dilihat, bisa diteliti. Sementara ketika bicara tentang alam ideal, surga, neraka, esensi dunia, ya apa? Bicara apa? Objeknya apa? Jelas. Enggak jelas dalam arti tidak nyata. Tidak nyata, tidak real. Tidak real. Makanya hal-hal yang tidak real, tidak nyata itu tidak bisa dilihat mata, dikategorikan sebagai metafisika. Ya sebetulnya hanya untuk yang meneliti khususnya orang-orang begini. Dia ingin menciptakan sebuah ilmu yang pasti, yang berhasil untuk kemajuan dunia. Tapi caranya itu harus menyingkirkan metafisika. Ini sudah ilmunya orang-orang ateis, ilmunya orang-orang. Kita mempelajari ini untuk bukan mempelajari ateisnya, tapi ilmu pola pikirnya untuk karena ini bagus. Filsafat modern itu filsafat yang mengantarkan ilmu sampai ke sekarang. Kita kan mempelajari ilmu sekarang kan enak. Itu dari fisika sudah dari menuju listrik, muncul sepeda motor, muncul bangunan yang kokoh, muncul teknologi komputer, HP. Itu kan berkat sumbangsi dari filsafat modern. Nggak pilih HP yang dari orang Arab dan buat pilih motor dari pasukan Arab ada. Kalau orang-orang belajarnya Singapura itu tinggal lagi. Yang filsafat itu pentingnya di sini buat pola pikir mereka itu sebelum terciptanya HP, komputer, laptop, motor, listrik, internet, itu prosesnya panjang, proses berpikirnya panjang, tidak sederhana yang kita bayangkan. Itu pola pikir yang sumbangan dari banyak orang. A menyumbangkan pikiran ini, si B menyumbangkan itu. John Locke menyumbangkan pikiran empirisme, Descartes menyumbangkan pikiran rasionalisme, Immanuel Kant menyumbangkan pikiran menggabungkan dan kehidupan. Augusto menyumbangkan pikiran ya lebih spesifik lagi. Di ayat itu lebih spesifik lagi. Nanti yang munculnya dari air more itu yang orang-orang yang mengembangkan logika modern. Logika modern itu yang nanti dipakai untuk memprogram pembuatan instalasi listrik, komputer, elektronik, terus sepeda motor,
barang-barang mekanik, pabrik, nah itu kan lebih gampang dari matematika. Asalnya jasa. Kalau di kamar matematika jasanya kalau informatika. Sampai di sini ya mengerti nggak? Mungkin pada begini. Saya gimana ya biar enak ya? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Jadi tujuan kita belajar sama kita tahu kan? Kita harus ilmu-ilmunya orang atas yang dipelajari. Apakah kita harus belajar atau meracuni ateisme ya enggak? Jadi filsafat model ini terkenal sebagai ilmunya orang ateis dan Yahudi lagi. Ateis, Yahudi ateis. Tapi kan di Quran kan sudah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu kan orang-orang cancel. Ya, orang lagi dan kan kita bisa ngecek dari sini dari filsafat mereka itu yang cara sekali dan terbukti bisa melahirkan ilmu pengetahuan yang begitu masif atau masif itu mapan pengetahuannya itu ada hasilnya apa internet laptop pabrik lampu ini berkat mungkin kiranya awalnya di ateis zaman Belanda ini. Sementara kan kita tidak pernah itu tadi yang tadi saya sampaikan. Kamu pernah nggak ketemu HP yang pabrikan dari orang-orang agama Islam, dari orang-orang Timur Tengah, Turki, Mesir, Arab? Nggak ada kan? Karena mereka kan sudah terbiasa modern. Motor dari sana ada kan? Nggak ada kan? Ya itu tadi wifi dari sana nggak ada. Ya kita minta menggali model berpikir mereka, model berpikir kritisnya mereka. Kita semoga bisa tertular dengan model berpikir kritisnya mereka. Tapi kita tidak perlu tertular ateismenya, tapi hanya model ya berpikir kritisnya itu yang perlu kita pahami. Berpikir kritisnya itu kita belajar. Ateismenya buah. Yahudi buah. Kita bukan Yahudi kok, tapi kita perlu mempelajari cara berpikir mereka. Ya, pola berpikirnya mereka itu sangat luar biasa. Dari mulai Eropa yang begitu terbelakang, tidak ada listrik, gelap, tidak ada sanitasi, sampai sekarang kan Eropa terkenal dengan pusat dunia. Yang kita tahu, yang kamu tahu, kamu kan lahir tahun berapa? 2005. Ya tahun 2000 ke sini lah, generasi apa? Generasi Z. Iya, generasi Z. Ketika membuka HP tentang Jerman, Amerika, Prancis, Jepang itu kan terkenal dengan teknologinya, kemajuan teknologinya. Sementara ketika membuka HP tentang dunia Timur Tengah, Arab, Mesir, Irak, iya isinya kan konflik. Iran sudah mending loh, Iran sudah bisa bikin bom nuklir, sudah membuat senjata. Karena filsafat di Iran itu filsafat berkembang. Cuman referensi atau buku-buku yang membahas tentang filsafat Iran itu jarang. Di internet juga jarang. Nah, orang-orang yang membahas filsafatnya orang-orang Iran, filsafat Iran itu jarang. Padahal mereka juga bagus. Mereka tidak menutup mata dengan filsafat modern. Mereka juga mengkaji filsafat modern. Kalau orang Islam kan sebaliknya, mereka antipati dengan filsafat modern karena dianggapnya itu tadi ateis, ilmunya orang Yahudi, ilmunya orang kafir. Yang akhirnya ya iya, yang akhirnya orang-orang Islam itu ya ketinggalan, jadinya memperebutkan warisan,
klaim saya keturunan Nabi. Hebatnya apa? Klaim saya keturunan Nabi, apalagi hebatnya apa? Orang-orang Barat sudah bicara tentang bulan, sudah bicara tentang lomba, dan orang Barat sudah bicara bagaimana kondisinya. Jadi kita masih meributkan NASA awal bulan puasa itu loh, kan rebutan kan? Hilal ini sih bener kita tanggal 10 atau tanggal 11 hari Jumat atau hari Jumat, kita masih berebut kan jauh, ketimpangannya jauh, perbedaannya jauh, perbandingannya sangat jauh. Yo akar kalau ditelusuri secara mendalam yo, karena kita meninggalkan filsafat modern, kita tidak pernah berfilsafat. Nalar berpikir kritisnya tidak jalan. Di ilmu pesantren ada yang namanya mantek kan, ini logika. Tapi itu logika hukum, logikanya Aristoteles. Mantek itu logika yang sekarang yang dipakai oleh filsafat modern ini kan logika modern, logika yang itu tadi a posteriori empiris, logika itu malah logika itu. Ya kan, kamu pernah nggak mendengar kiai ngomong tentang surga tapi dia sudah riset? Enggak kan? Dia kan cuma katanya kan. Kita dari dulu nggak sih tentang surga neraka kan katanya ngomong kiainya juga katanya gurunya juga katanya lagi. Dan tidak pernah ada upaya untuk riset sendiri. Kita pergi ke kemana sehingga ketemu surga itu nggak pernah kan? Karena nggak mungkin dia dilakukan. Nah karena nggak mungkin itulah sehingga membingungkan. Karena membingungkan itulah sehingga menurut aku lebih baik itu disingkirkan. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu dikaji. Itu tidak membawa kemajuan zaman, itu hanya mengulang-ulang sejarah. Hal-hal yang harus dikaji itu hal-hal yang positif. Hal positif itu hal yang jelas. Jadi surga neraka kan nggak jelas. Alamatnya di mana, surganya di mana, barang jere ketemu jere ketemu jean, nggak jelas. Sehingga nggak usah itu dikaji, nggak perlu. Mari kita fokus hal-hal yang positif saja, yang jelas, yang bisa membawa kontribusi untuk kemajuan dunia. Arahnya ke sana. Nah di ayat itu lebih spesifik lagi. Apa tadi Mbak di ayat Mbak ya? Kok pikirannya apa tadi? Yang kok verifikasi gimana sini? Ya logika positif ya. Logika positivisme menegaskan bahwa pernyataan hanya berlaku jika buku diverifikasi secara empiris atau secara logis benar. Oke. Cukup. Nah, nanti di ayat itu sudah lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Dia sudah bicara tentang logika modern. Jadi ya itu tadi prinsipnya di logika modern itu ya positivisme tadi. Umum yang membahas tentang alam, hal-hal yang pasti, hal-hal yang positif. Jadi objeknya sudah jelas dulu. Ilmu alam itu ilmu yang mempelajari tentang objek-objek yang pasti, positif, bisa dilihat dengan mata, bisa dijangkau dengan tangan, bisa diteliti dengan alat, bisa didengar dengan telinga, bisa dihirup dengan hidung, aroma. Itu hal-hal yang pasti. Nah nanti alat untuk menafsirkan atau logika itu dipakai untuk menjelaskan itu, meramu informasi, mengolah data di alam. Makanya logika modern. Ayat sudah lebih spesifik lagi dari positif ilmunya atau misalnya jadi pernyataan itu kan isinya membahas tentang meja persegi,
Itu kan papan tulis bukti. Pernyataan bisa dinilai bermakna jika itu bisa diverifikasi, ya, bisa dicek. Oh beneran ini papan tulis bukti, misalnya persegi. Tapi kalau ada pernyataan surga itu tempat yang enak, verifikasi gimana? Siapa yang tidak pernah surga ke surga? Nggak ada. Makanya itu disebut pernyataan tidak bermakna. Misalnya di sini siapa yang paling cantik? Siapa saya? Paling cantik. Saya cantik. Kesempatan yuk. Saya cantik. Sikat yuk. Kesempatan yuk. Itu masih lebih pernyataan itu masih lebih baik, meskipun juga debat kan nanti. Enggak cantik dia ganteng kok. Karena saya Tapi itu karena bisa diverifikasi, bisa dicari kejelasannya, bisa ditemukan kejelasannya. Itu masih lebih bermakna. Lingkaran bina seperti itu, kayak air ya. Nanti lingkaran bina lebih spesifik lagi. Siapa yang lingkaran bina bang? Nggak ada ya? Siapa tadi? Yang lingkaran bina siapa? enggak. Dengan bina adalah suatu pergerakan dalam bidang filsafat yang bertujuan mencapai suatu filsafat yang ilmiah dan menghapus proposisi yang tidak dibuktikan menurut prinsip-prinsip ilmiah. Karena itulah mereka menolak pernyataan-pernyataan spekulatif dan hanya menerima pengetahuan yang berdasar pada pengamatan yang objektif. Beberapa pemikiran yang terkenal dari lingkaran bina adalah Rudolf Karl, Moritz Schleck, Hans Hahn, dan Otto Neurath. Lingkaran bina juga dikenal melalui pendekatan yang mereka bangun, yakni positivisme logis. Ayer-Moore itu kan sebetulnya mereka orang-orang yang berinteraksi dengan lingkaran bina. Jadi pola pikirnya gitu. Tapi tetap yang jadi patokan itu yang jadi rujukan utama lingkaran bina. Karena lingkaran bina itu yang punya proyek. Mereka orang-orang sekelompok ilmuwan yang berambisi untuk menyatukan seluruh ilmu pengetahuan alam, membuat satu metode yang bisa dipakai untuk semuanya, yang sampai kita kenal sekarang disebut metode ilmiah. Jadi bicara tentang metode ilmiah ya tadi gabungannya atau urut-urutannya pola pikirnya itu tadi yang empiris dan logis itu. Jadi kalau bicara tentang surga ya kayak ilmiah, bicara tentang alam ideal ya itu nggak ilmiah, kata fisika ini nggak ilmiah. Bicara tentang kebebasan, kebahagiaan itu juga nggak ilmiah. Itu tentang fisika. Bicara tentang cinta itu juga nggak ilmiah. Ini gimana? Cintanya sendiri itu wilayah rasa ya, wilayah metafisika. Pembuktiannya bukan di cintanya, tapi gejala-gejala yang muncul dari cinta. Beda itu, Mas. Kalau cinta sendiri itu metafisika. Jadi bukti cinta itu apa sebenarnya? Bilang I love you gitu. Diberi kepastian. Oh iya. Cahyo, Curhat dong, Mak. pengalaman Cahyo salah satu ya. Ya itu kan orang yang kan ini
Orang yang bisa memberikan kepastian itu kan karena adanya cinta, gitu. Paham itu. Tapi tidak pasti loh bahwa orang yang memberi kepastian itu ya orang yang cinta. Gitu. Karena menikah itu kan bukan soal cinta, tapi itu soal kita daftar ke KUA. Kan rukun nikah kan ada 5 kan? Nggak ada di satu pun disebut cinta, nggak ada. Wali, bisa kabul, kemudian pria, kawin, saksi, itu wali kan? Nggak ada cinta disebut. Jadi kan cinta itu bukan hal itu maksud bahwa cinta itu tidak disebutkan cintanya sendiri bukan hanya bisa dirasakan karena cinta itu wilayah metafisik. Kalau nikahnya fisik karena jelas ada ijab kabulnya, jelas ada mas kawinnya, jelas walinya, jelas ada orang tuanya, pencatatannya jelas, itu fisik. Menikah itu fisik, tapi cintanya metafisik karena nggak jelas. Cintanya nggak jelas. Ya, umur kalian lagi penasarannya dengan cinta ya. Lagi, oh sudah enggak ya? Oh wis rampung ya. Wis rampung ya. Umur SMA itu lagi penasarannya dengan cinta. Ya saya dulu belajar film juga karena patah hati kok. Apakah mau bisa? Hati-hati ya kalau kalian patah hati itu jangan. Nanti bisa babjak filsafatnya. Itu terus. Sekarang koper. Saya Pak. Yuk dibacakan bas tadi ya. Mbak Mas. Ya Mbak Mas. Coba dibacakan. Ruang seorang filsuf dan profesional yang terbesar abad 20 Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasionisme dan induktivisme klasik dalam metode ilmiah. Falsifikasianisme mengatakan bahwa suatu teori itu dapat terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja, tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut dan teori tersebut bisa difalsifikasi. Saya cukup. Ya. Kalau di impor ini nanti verifikasi. Ini falsifikasi. Jadi kalau menurut Willy itu tadi bahwa ilmu pernyataan yang benar, ilmu atau teori yang benar itu teori yang bermakna, yang bisa dicari, yang bisa diverifikasi. Kalau menurut Popper enggak. Menurut Popper, karena teori kebenaran itu sendiri tidak bisa diverifikasi. Menurut Popper itu kebenaran itu sendiri metafisika dan dia nggak bisa diverifikasi. Jadi menurut Popper, filsafatnya lingkaran bina itu buntu. Kalau teori yang benar, teori yang bermakna itu bisa diverifikasi buntu. Karena makna itu sendiri juga metafisika yang bisa diverifikasi. Beneran jadi menurut Popper teori yang ilmiah itu bukan teori yang bisa diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya, tapi teori yang bisa dibuktikan salahnya. Maksudnya gini, dulu ilmuwan mengakui teori bahwa dulu sebelum masuk zaman Indonesia ya, bumi itu nyata. Orang-orang dulu begitu ditemukannya teleskop, kemudian pendapat para ilmuwan bukan begitu dan tertentu. Artinya kan teori dulu bisa dibuktikan salah dengan penemuan. Nah itu namanya ilmiah.
Terus fisika juga. Fisikanya Newton itu nanti dibuktikan salahnya oleh Einstein. Dan itu kategori ilmiah begitu. Jadi yang namanya ilmiah itu teori-teori yang bisa dikritik, bisa memungkinkan untuk dikritik, bisa dikritik, bisa dibuktikan salah. Kalau kita bicara surga, siapa yang berani membuktikan surga nggak ada? Kan? Kita bicara metafisika kan tidak bisa dibuktikan salahnya gimana. Jadi Popper itu mengajarkan kita untuk selalu kritis dengan teori-teorinya. Sebenarnya Popper itu kembali ke sama dengan Descartes tadi. Yang atas cuma hanya beda. Kalau Descartes itu kritisnya di wilayah pikiran. Kalau Popper itu sudah metode ilmiah, itu sudah lebih lebih teknis, sudah lebih spesifik lagi. Kritisnya sudah lebih spesifik. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada. Pertanyaan apa? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jam berapa sekarang ya? 1:30 ya? 2:30 ya? Ya, ini jam berapa ya? Tanggal 1 ya sekarang ya? Dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kebenaran ya? Terima kasih. Iya, Mas. Kurlep seperti begitu. Iya begitu. Besok kita belajar itu saja ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi itu lebih memusikkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup lah. Ya, tutup. Terima kasih dari saya. Begitu kurang lebih mohon maaf. Ini apanya bisa hubungi begitu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.